Aku cinta Arab itu karena 3. Kata Nabi, aku mencintai Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku orang Arab, jadi saya cinta sama orang Arab. Wal Quran Arabi, Al-Quran berbahasa Arab, saya cinta. Yang ketiga, wa kalamul ahlil jannah Arabi, sedangkan perkataan orang ahli surga itu adalah bahasa Arab. Gak ada bahasa Inggris di surga, kan? Semua berbahasa Arab. Dan ada yang mengatakan wa kalamil ahlin nar, dan perkataan orang ahli neraka yaitu bahasa India. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya bahasa India itu bahasanya orang ahli neraka. Kucukutahi, meradilhi, itu kan gak ngerti berarti. Maklum, kenapa gak ngerti? Gak mau, emang gak mau ngerti karena bahasanya orang ahli neraka. Kalau bahasa Arab harus ngerti. Nah, ini kitab berbahasa Arab harus ngerti. Jadi kenapa Nabi cinta kepada orang Arab? Karena 3 hal. Karena saya Arab, kata Nabi, saya keturunan Arab. Dan kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan ketiga, karena pembicaraan orang ahli surga berbahasa Arab. Karena itu saya mencintai Arab. Dan orang yang benci sama Arab ini khawatir, bahaya. Jangan-jangan dia munafik, gak cinta sama orang Arab, ini udah munafik. Ya. Cinta sama orang Arab ini bahaya, penyakit, lebih membahayakan daripada racun nih. Kayak orang yang ngaku dia ulama, ngaku dia kiai, ngaku dia ustadz, tapi benci sama orang Arab, jangan diikuti lagi. Tinggalin. Kenapa? Bahaya ini orang. Bahaya ini yang menyebabkan kita jauh sama Rasulullah ini. Kita benci sama orang Arab berarti sama saja kita mengatakan benci kepada Nabi Muhammad. Gak suka dengan orang Arab berarti sudah dia menganggap bahwasanya dia sudah mengaku dirinya benci kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang Arab, gak boleh. Benci kepada Arab itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai dalam hati kita benci kepada orang Arab. Ya, apalagi habaib datang ke Indonesia, ini apa? Ngajarin orang biar kenal sama Rasulullah. Habaib datang dari apa? Dari Yaman, dari Hadramut, dari negara Arab datang ke Indonesia. Untuk apa? Ngajarin orang kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal salafun soleh. Cara ibadah kepada Allah gimana, cara kenal kepada Allah gimana, cara kenal kepada Nabi Muhammad gimana, ngikutin syariat Nabi Muhammad gimana, akhlak Nabi Muhammad gimana. Itu yang dibawa orang Arab ke Indonesia. Ada nggak habaib datang ke Arab ngerampok orang Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Coba ada cek dah. Jadi orang yang datang ke Hadramut tuh, beliau tuh semua habaib datang ke Hadramut ngerampok harta orang Indonesia, ada nggak? Nggak ada. Belum menemukan ceritanya. Nggak ada. Semua mereka itu apa? Ngajarin umat biar kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, sudah. Ada yang mengatakan komunis itu bukan Cina, tapi orang Arab itu lebih komunis daripada Cina. Kadang begitu ada yang mengatakan. Allah na'udzubillah. Kadang kiai lagi yang bilang astagfirullah. Kalau kiai kayak gitu, walaupun alimnya sudah kayak apa,
hafal kitabnya sampai 75 kontainer kitab dihafalin semua, jangan diikutin, bahaya. Ini bahaya, ya, lebih bahaya daripada Dajjal, lebih bahaya daripada setan. Kalau setan, Dajjal ketahuan, dia itu kafir, mengajak orang kepada kejelekan ketahuan. Sedangkan ini ulama, ini ngaku dirinya kiai, tapi ngajak orang benci sama cucu Nabi, tapi ngajak orang benci kepada Arab, tapi ngajak orang kepada hal-hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Oh, ini bahaya ini. Orang itu kalau sedikit aja kurang ajar sama Nabi Muhammad, ya, benci Arab, ya, benci keluarga Nabi. Ini sedikit aja kurang ajar seperti itu, bahkan meremehkan Rasulullah, ya, merendahkan Rasulullah. Sedikit aja dia ngelakuin seperti itu, segala amal-amal yang dia lakukan akan dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Kalau dia sudah haji, ya, terus kemudian dia umroh, haji umroh sampai 200 kali, ya. Kemudian sodako sampai triliunan. Dia punya emas seperti Gunung Semeru besarnya, udah dia sodakohkan kepada muslimin. Dia punya kebaikan seperti langit dan bumi, seumpama. Tapi sedikit aja kurang ajar sama Nabi Muhammad, ya, merendahkan Nabi Muhammad, hilang semuanya. Makanya hati-hati, ya, kalau sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya jangan direndahin, ya. Allah, na'udzubillah, minta dipakai. Ya Allah, udah bisa dibilang udah. Semoga mereka ini Allah kasih hidayah, biar Allah jadikan ulama-ulama yang kembali kepada jalan Nabi Muhammad, ulama-ulama yang menjadi penerus Nabi Muhammad, ulama-ulama yang istiqomah berada di jalan Nabi Muhammad dan berada di jalan orang-orang soleh. Amin, Allahumma amin. Ingat, ya, ingat yang perlu kita ketahui, kalau ada yai, ustadz atau apa modelnya seperti itu, kurang ajar sama Nabi Muhammad, benci sama keluarga Nabi Muhammad, benci sama Arab, benci sama ini, tinggalin. Seandainya ente jadi santrinya, ente kabur sudah, ngilang sudah. Kenapa? Udah gak manfaat lagi ilmunya. Ilmu itu bersumber dari Rasulullah. Kalau sama Rasulullah aja kurang ajar, apakah manfaat ilmunya? Gak ada manfaat ilmunya. Walaupun hafal jutaan kitab, gak ada manfaatnya lagi. Seumpamanya ini ada kiai, gus atau ustadz, benci sama habaib, ya, aduh, bencinya naudzubillah sama habaib. Bencinya sudah luar biasa. Udah gak muliain, udah gak mengungkapkan rasa cinta, tapi bencinya makin jadi-jadi, tinggalin. Jangan kumpul sama mereka, bahaya. Dia akan mengantarkan inti ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min